Ya, pemirsa, Indonesia membidik gelar keduanya di Piala AFF U19 saat menghadapi Thailand di final malam ini. Thailand tentu bukan lawan mudah bagi skuad Garuda Nusantara, namun pengalaman dan tangan dingin pelatih Indra Syafri bisa membuat segalanya lebih mudah untuk kembali mengangkat trofi juara Piala AFF U19 yang sudah kita nantikan 11 tahun. Indonesia mencapai final Piala U19 tahun ini usai membekuk Malaysia 1-0 di semifinal. Dan kita melihat James Raven dan kawan-kawan sebelumnya sudah membuktikan kematangan hingga kedalaman skuad sejak babak fase grup, di mana Indonesia lolos ke semifinal dengan poin sempurna 9 dari hasil 3 kali kemenangan dengan total mencetak 14 gol dan hanya kemasukan atau kebobolan 2 gol. Dan ini adalah menjadi penampilan kedua Indonesia di Piala AFF U19, mengulang capaian tahun 2013, 11 tahun yang lalu, di Jawa Timur juga, tapi tepatnya di Sidoarjo. Pada kesempatan itu, Indonesia sukses merebut gelar pertama sepanjang sejarah, dan saat itu pelatih Indra Syafri yang menjadi arsitek timnas U19. Jadi final pada malam ini juga akan berlangsung kembali di Jawa Timur dan juga masih ditangani oleh pelatih Indra Syafri. Dan faktor tangan dingin dari pelatih Indra Syafri jelas bisa menentukan bagaimana jalannya final Piala AFF U19 nanti. Kita melihat pelatih yang sudah berusia 61 tahun ini sudah mengoleksi ada 3 gelar juara di level timnas kelompok umur. Usai juara Piala AFF U19 11 tahun yang lalu, Indra Syafri juga berhasil mempersembahkan gelar juara AFF U16 tahun 2018 dan juga medali emas SEA Games 2023. Indra Syafri juga memiliki rekor yang impresif, mengesankan saat menghadapi Thailand di sepanjang karirnya sebagai pelatih. Dari 9 kali bertemu atau 9 kali main, Indra sukses mengantongi 6 atau 7 kemenangan dalam 9 pertandingan melawan Thailand selama menangani timnas ini. Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia, bagaimana apakah Indonesia bisa meraih gelar keduanya di Piala AFF U19, kita akan langsung bertanya kepada mantan pelatih nasional Aji Santoso. Mas Aji, selamat pelatih nasional, maaf. Mas Aji, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Ya, Mas Aji, saya mendengar dari berbagai orang bahwa kelihatannya di final kali ini, sekitar 1 jam dari sekarang, peluang Indonesia itu relatif imbang katanya begitu dengan Thailand. Dan ada skenario bahwa mungkin kalaupun akan menang, Indonesia harus melewati adu penalti. Anda setuju atau tidak dengan prediksi sebagian orang itu, Mas Haji? Iya, ya tentunya memang beragam dari prediksi ya, tetapi yang penting bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, bagaimana tim kita bisa memenangkan pertandingan pada pertandingan final malam nanti. Tetapi jangan lupa bahwa ketika pertandingan satu turnamen ini, ketika menghadapi babak final, tentunya kedua tim memiliki kemampuan yang sama-sama bagus gitu ya. Tetapi ada satu keuntungan yang dimiliki oleh tim kita. Yang pertama, kita main sebagai tuan rumah. Yang kedua, Coach Indra Syafri sudah sangat pengalaman dengan situasi seperti ini. Bertemu dengan tim Thailand juga lebih banyak menangnya. Terus Coach Indra Syafri juga ini merupakan pertandingan kedua, artinya event kedua yang dulu pernah juara, dan ini diulangi lagi di final pertandingan pada malam nanti. Tentunya ini satu keuntungan. Coach Indra Syafri sudah memiliki pengalaman situasi-situasi seperti ini. Seperti itu, Bung Leo. Baik, Mas Haji, kalau kita lihat Indonesia kemungkinan akan memakai pola tim 3-5-2. Thailand disebut-sebut akan memakai pola 4-4-2, dan ini Bung Kusna ini mengatakan Indonesia sampai ke final ini masih cukup punya PR untuk membenahi kekuatan lini tengah karena serangan-serangannya hanya lebih mengandalkan sayap-sayap. Kalau Anda lihat seperti apa, Mas Haji? Ya, selama penyisian di babak fase grup kemarin juga saya lihat memang permainan pemain kita cukup bagus ya. Memang seperti Vietnam, seperti Filipina dan Timor Leste memang kelasnya di bawah tim kita, tetapi kita tidak boleh beranggapan bahwa Indonesia menang karena tim-timnya lawan-lawannya masih muda. Itu juga merupakan satu perjuangan bagi pemain-pemain kita ya. Tetapi yang jelas untuk pertandingan final ini memang
saya lihat pertandingan lebih banyak mengandalkan serangan dari sayap-sayap, dan gol-gol itu juga banyak cerita dari umpan-umpan crossing. Tentunya ini sudah dibaca oleh tim Thailand ya. Tim Thailand terus ya saya yakin sudah menganalisa kekuatan dan kelemahan dari tim kita. Tentunya Coach Indra Sapri pun juga saya sangat yakin bahwa tidak akan monoton dengan cara bermain yang seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dilakukan. Artinya ketika Indonesia nanti sudah di kekuatan-kekuatan kita yang ada di sayap ini sudah diantisipasi oleh tim Thailand, tentunya Coach Indra Sapri harus memiliki alternatif penyerang lain. Bisa aja melalui di tengah, bisa aja lebih banyak melakukan kombinasi di sepertiga pertahanan atau memanfaatkan shooting dari jarak jauh. Kita tahu juga ada beberapa pemain kita yang memiliki long range cukup bagus. Tentunya pertandingan final ini semua kemampuan harus dikerahkan. Coach Indra Sapri saya sangat yakin beliau pelatih yang bertangan dingin, pelatih yang cukup sukses di level timnas. Mudah-mudahan ini pertandingan nanti bagus, menarik, main cantik dan menang. Ya, Mas Haji tahan dulu karena nanti kita masih akan melihat seperti apa peluang jalannya pertandingan, karena kita akan melihat dulu situasi di stadion. Bagaimana antusiasme supporter timnas Indonesia menjelang laga final melawan Thailand. Sudah ada rekan kami Belinda Firda yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Belinda, bagaimana antusiasme supporter Indonesia di saat ini di sekitar Anda berada? Dari para supporter. Sejak siang tadi, Leo dan pemirsa, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada ribuan supporter yang mulai memasuki Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan kalau saya bisa gambarkan saat ini di belakang saya, setiap gate akses masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini dipadati belasan ribu supporter. Karena kalau kita melihat dari website online kita garuda.id, ini ada 35.000 tiket berdasarkan keterangan dari PSSI Jawa Timur yang disediakan untuk laga final malam hari ini Indonesia melawan Thailand, dan seluruh tiketnya habis terjual. Ini artinya nanti di dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ada puluhan ribu warga Indonesia yang datang dari berbagai kota di Jawa Timur dan juga beberapa provinsi lainnya siap memberikan dukungan kepada skuad Garuda Muda yang siap bertanding malam hari ini. Leo dan juga pemirsa, kalau kita melihat head to head Indonesia dan juga Thailand ini memang secara di atas kertas Thailand berada di atas Indonesia atau lebih unggul daripada Indonesia, karena kalau kita melihat selama 6 kali pertandingan ini 2 kali Indonesia menang, mampu memenangkan pertandingan melawan Thailand, sedangkan 3 lainnya mengalami kekalahan dan 1 sisanya ini seri. Ini artinya ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Garuda Indonesia untuk bertanding yang sekitar 1 jam lagi, kurang dari 1 jam timnas skuad Garuda Indonesia anak asuhan dari Indra Syafri akan berjuang di pertandingan pamungkas malam hari ini. Sementara itu, kalau kita melihat ini juga tim pengamanan gabungan ada lebih dari 3.000 personil. Gabungan sudah bersiaga dan disebar di beberapa titik untuk mengamankan puluhan ribu supporter yang akan menonton pada malam hari ini. Namun demikian, meskipun tampak sangat penuh ini ya, tapi berdasarkan pantauan kami di Gelora Bung Tomo Surabaya ini masih kondusif. Seluruh supporter ini juga aman. Mereka tertib dengan menaati beberapa peraturan mana yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dibawa ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Namun Leo, kalau bisa saya gambarkan saat ini di salah satu gate masuk ya, yakni gate 17 ini masih saja dipadati dan bahkan masih ada ribuan supporter yang mengantri. Mereka masih mencari kantong-kantong parkir yang memang disediakan oleh dan kita memberikan dukungan yang terbaik meski kalau kita melihat potensi Indonesia ini harus berjuang lebih keras begitu ya Leo. Tapi kita berharap seluruh warga dan juga supporter yang hadir dari beberapa kota yang ada di sini ini memberikan doa dan juga support terbaiknya bagi timnas Indonesia yang akan berlaga malam hari ini. Dan juga sementara itu kalau kita melihat bagaimana perjalanan Indonesia mudah ya untuk menjadi. Baik, Belinda Firda, rekan kami melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menjelang laga final AFF U19 Indonesia melawan Thailand, dan kita
saat ini masih tersambung bersama dengan pelatih nasional Aji Santoso. Mas Aji, beberapa pihak memperkirakan bahwa faktor Indra Syafri ini bisa berpengaruh karena 11 tahun yang lalu waktu Indonesia mendapatkan trofi pertama, pelatihnya juga Indra Syafri. Ini masih berpengaruh atau memang dua hal yang berbeda? Karena kan sekarang pemainnya semua baru dan mungkin lawan yang dihadapi juga berbeda. Bagaimana Mas Aji? Iya, memang tidak bisa kita berpatokan ya dengan beberapa tahun yang lalu ketika Coach Indra Syafri membawa tim kita juara, karena sekarang ini sudah berbeda, materi pemain berbeda, yang di Indonesia maupun di Thailand juga berbeda, pelatihnya, lawannya pun juga berbeda, tetapi paling tidak ketika pertandingan final nanti yang mana Coach Indra Syafri pernah menjadi juara, tentunya ini menjadikan kepercayaan diri pemain lebih. Karena Coach Indra sudah berpengalaman, tentunya pengalaman beberapa tahun yang lalu pasti akan disampaikan bagaimana untuk bisa mencapai juara. Tetapi itu tadi saya sampaikan tidak bisa kita berpatokan. Tetapi yang jelas Coach Indra Syafri berpengalaman dengan situasi seperti ini, dan ini merupakan tambahan sebagai kepercayaan diri kepada pemain karena Coach Indra Syafri pernah juara waktu itu. Pasti itu. Terakhir Mas Aji, di tengah kondisi masa recovery Indonesia yang kurang sehari ya, lebih banyak Thailand, lebih banyak sehari. Kalau Anda melihat kira-kira malam ini pertandingan akan berakhir dengan kemenangan siapa dan skornya kira-kira berapa kalau menurut Anda Mas Aji? Ya, kalau kita lihat memang kalau kita berbicara masalah recovery ini sangat kurang, sangat tidak efektif, sangat tidak ideal karena hanya 1 hari. Tapi yang akan membedakan nanti adalah fighting spirit. Kita tahu kalau kita dalam keadaan capek, kalau kita menyerah ya udah berarti selesai kan gitu. Tetapi bagaimana kita dalam keadaan capek masih bertarung, masih berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Untuk prediksi memang menurut saya ini peluangnya kalau saya sampaikan 50-50 ya. Itu tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika ada event seperti ini, ada partai puncak, tentunya kekuatan berimbang. Tinggal kekuatan mental pemain, tinggal bagaimana strategi dari dua pelatih ini yang bisa menentukan. Karena kembali lagi, ketika kualitas pemain, kualitas tim sama, yang menentukan adalah satu strategi pelatih, yang kedua adalah improvisasi pemain. Itu yang akan menentukan nanti, dan kekuatan mental pemain. Begitu. Kita tunggu sama-sama nanti hasilnya seperti apa. Kita doakan supaya Indonesia yang menang. Terima kasih pelatih nasional Aji Santoso sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.